Dulu tuh baru ada istilahnya, istilah sunnah Rasul. Sunnah itu contoh sebenarnya, makna aslinya. Atau jalan, thoriqah bisa juga diartikan. Nah, ketika Nabi bertanya pada Mu'ad bagaimana kalau tidak ada pada contoh yang dilakukan Nabi, qala, berkata Mu'ad, ajtahidu bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan pendapatku, wala alu ay la aqsiru fil ijtihadi. Dan saya tidak akan berhenti dalam ijtihad. Nah, ijtihad ini apa maknanya? Nah, kalau tadi kan mengikuti sunnah dan kitab. Nah, ijtihad di sini yang dimaksud adalah qiyas. Nah, sebab nanti ada ungkapan al-qiyasu huwal ijtihadu. Qiyas itu ya hakikatnya ya ijtihad. Gitu. Yang dilakukan sahabat Mu'ad ketika ditanya Nabi, kalau kamu nggak bisa jawab, karena di Quran dan hadis atau di Quran dan sunnah tidak ada, kamu bagaimana? Ya, saya akan ijtihad. Nah, maksudnya akan kiaskan, akan bersungguh-sungguh mencari jawaban dengan cara ijtihad atau kias, itu maksudnya. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi memukul dada daripada Mu'ad bin Jabal, wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima ardallahu wa rasuluhu, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi hadis Mu'ad bin Jabal ini jadi dalil bahwa qiyas itu ada, bahwa ijtihad itu ada. Nah, ini saya baca dulu sumber-sumber hukum. Nanti saya akan perjelas, perluas makna daripada masodir ini. Ini kan baru masodir yang disepakati. Walil khabaril ladzi akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i an Jabir bin Abdullah qala Umar bin Al-Khattab hashashtu faqabbaltu wa ana sha'imun faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'tu al-yawma amran 'aziman qabbaltu wa ana sha'imun. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam ara'aita law tamadmatta minal ma'i wa ana sha'im. Wa anta sha'im. Maaf, ini bukan wa ana, ini wa anta sha'im, ini salah ketik ini ya. Wa anta sha'im. Nah, ini pentingnya dipakai ngaji. Jadi kalau dibaca jadi tahu. Wa anta sha'im. Qultu la ba'sa bihi. Qala fama. Ay fakama annal madmadata muqaddimatun lil akli fakada al-qiblatu, bukan al-qiblatu ya. Al-qiblatu muqaddimatun lil jima'i. Fa idza kanatil madmadatu lam tufsidis siyama fakadzalikal qiblatu ay lam tufsidis siyama. Wa hadza aidan dalilul qiyas. Ya. Walil khabari, sekarang saya terjemahkan. Dan karena ada khabar atau riwayat alladzi akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Qala Umar bin Al-Khattab, berkata sahabat Umar bin Khattab, hasyashtu, saya tiba-tiba ada rasa gairah. Hasyashtu itu senang. Faqabbaltu, lalu saya cium istri saya. Entah gimana tiba-tiba kok pengen nyium istri. Wa ana sha'im, pada saat itu lagi puasa. Saya puasa. Faqultu ya Rasulullah, sana'tul yawma amran aziman. Saya hari ini melakukan sesuatu yang besar. Qabbaltu wa ana sha'im, saya mencium pada saat saya puasa. Qala, Nabi jawab, qala sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, bagaimana coba? Lau tamadmatta ay akhbirni, ara'aita ay akhbirni, lau tamadmatta, coba beritahu saya, lau tamadmatta minal ma'i, kalau kamu ke kumur, wa anta sha'im, bukan wa ana ya, saya ulangi, wa anta sha'im, ini salah catat tulis, salah ketik, wa anta sha'im, waktu itu engkau puasa.
Qultu la ba'sa bih. Ya nggak apa-apa ya Rasul. Orang kalau ke kumur kan nggak membatalkan puasa. Qala famah. Kata Nabi, lah ya puasa juga sama. Bagaimana coba? Ai fakama annal madmadata muqaddimatun lil akli. Sebagaimana ke kumur itu hanya adalah mukaddimah saja untuk makan atau minum, tapi tidak makan kan? Orang kan belum, kalau baru ke kumur saat wudhu, maksudnya fakama annal madmadata fil wudu'i. Boleh juga ditambahi begitu. Maaf, bukan fil wudu, maaf. Muqaddimatun lil akli. Madmadah itu kan baru mukaddimah. Nah, fakadzal qublatu muqaddimatun lil jima'i, maka sesungguhnya mencium juga baru mukaddimah, tapi belum jima. Nah, ini dalil kias. Kalau orang ke kumur tidak batal puasanya, maka kublah, cium juga tidak batal puasanya, karena bukan jima. Karena sama dari sisi dia itu kesamaan, dia sama-sama baru muqaddimah. Ya, fa idza kanatil madmadatu lam tufsidis siyam, fakadzalikal qublah ay lam tufsidis siyam. Ya. Walamma sa'alathu sallallahu alaihi wasallam al-khat'amiyatu anil haji. Saya lanjutkan dulu ya. An abiha faqala sallallahu alaihi wasallam ara'aita law kana ala abika daynun faqadaitahu hal yujzi'u? Faqalat na'am. Qala sallallahu alaihi wasallam hadainullahi ahaqqu bil qada'i. Ya. Akhrajahu al-jamaah an Ibni Abbas. Nah, walamma sa'alathu, dan tatkala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Khat'amiyah, seorang wanita dari suku Khat'am, anil haji an abiha, dari badal haji. Anil haji itu membadalkan haji. Jadi ada seorang perempuan nanya pada Nabi, ya Rasul, kalau saya membadalkan haji orang tua saya, itu boleh apa enggak? Sah apa enggak? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, ara'aita ay akhbirni. Sekarang begini, laukana ala abika dainun, kalau bapakmu punya hutang, faqadaitahu, lalu kau bayar hutang bapakmu, hal yujzi'u, apakah itu sudah bisa menutupi hutangnya? Faqalat na'am, dia menjawab, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, fadainullahi ahaqqu bil qada'i, maka apa namanya, dainullahi, hutang kepada Allah, ahaqqu bil qada'i, lebih-lebih harus oleh Syafi'i ya, dan pakai kias aulawi katanya. Hutang pada Allah aja dibayar, apalagi hutang pada manusia saja dibayar, apalagi hutang pada Allah. Cuma nanti dibantah ya sama teman-teman kita yang lain. Allah nggak pernah ngutangin loh. Makanya ada madhab yang berpendapat nggak wajib qada sholat. Tapi dia nggak bisa membantah masalah badal haji. Ya. Lalu mereka pakai dalil, kalau haji ada dalilnya, kalau ada contohnya dari Nabi hadis ini, kalau sholat nggak ada. Lah justru itu, hadis ini bisa dijadikan dalil qada sholat. Utang sholat harus dibayar, gitu. Qada sholat. Ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, kita sudah bahas tadi kan sumber hukum itu ada 4 yang disepakati ya. Nah, ini sumber hukum 4 itu nanti kata Imam Syafi'i menunjukkan bahwa yang namanya hukum itu ditetapkan hukum atau dijawab sebuah hukum itu pasti berdasarkan nas. 4 dalil yang disepakati itu tadi disebut nas. Maka kalau ada istilah dalam kitab-kitab fikih, ada nasnya apa enggak gitu. Itu maksudnya nas itu ya Quran, hadis, atau ijma' qiyas. Atau bahkan sebagian ulama mengartikan nas lebih luas lagi. Saya ingin kutip ungkapan Imam Syafi'i yang menganggap bahwa tidak ada ulama menetapkan satu hukum kecuali pasti mengambil dasar dari nas. Ungkapan itu kalau dalam bahasa Arab ini terkenal di kitab-kitab usul fikih itu
Qala al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i pernah berkata begini, innal ahkama la tu'khadhu illa min nassin au hamlin ala nassin. Itu terkenal. Dulu saya pertama kali dengar istilah ini sekitar berapa, ya 15 tahun yang lalu lebih ya. Ya, saya ulangi. Illa innal ahkama la tu'khadhu illa min nassin au hamlin ala nassin. Innal ahkama la tu'khadhu illa min nassin au hamlin ala nassin. Sesungguhnya hukum itu tidaklah diambil illa min nassin, kecuali dari nas. Ya, diterjemahkan nas saja dulu. Ya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia seringkali diartikan teks gitu ya. Au hamlin ala nassin, atau mengambil dari ngambil spirit nas. Saya mengartikannya begitu. Au hamlin ala nassin itu, atau haml, atau mengambil, mengihtimalkan ala nassin dari spirit nas. Kadang-kadang hukum itu diambil dari nas langsung. Nas itu ya Quran hadis, atau spirit nas. Nah, sekarang saya mau terjemahin ucapan Imam Syafi'i ini. Makna hadzal kalami, saya ingin terjemahkan bahasa Arab aja ya, supaya enak. Makna hadzal kalami annahu la dalila inda imamina Syafi'i ghairun nassi wal hamlu alaihi, atau wal hamli alaihi. Ucapan innal ahkama la tu'khadhu illa min nassin au hamlin ala nassin ini maknanya ya tidak ada bisa dijadikan dalil kecuali yang nas itu Quran hadis, wal hamlu ala nassi, atau mengambil spirit nas. Sekarang apa nas itu? Fannasu al-kitab was sunnah. Nas itu ya al-kitab was sunnah, dan sunnah, wal ijma', dan ijma', alladzi mustanaduhu alkitab was sunnah, tapi ijma yang sandarannya adalah Quran dan hadis. Nah, kalau ada ijma ulama sandarannya Quran hadis, ya sebenarnya kan Quran hadis juga dong ijma itu. Hanya Quran hadis itu ditempeli pakai konsensus gitu kan. Nah, sekarang apa makna alhamlu 'alan nassi? Mengambil spirit nas. Ini harus diketahui. Wal hamlu 'alan nassi inda imamina Syafi'i yaktasiru 'alal qiyasi. Nah, kalau qiyas itu menurut Imam Syafi'i itu alhamlu 'alan nas, mengambil spirit nas. Artinya dalam masalah itu tidak ada dalil langsung dari Quran hadis, cuman ada spirit daripada nas. Oh, makna ilatnya sama, alhamlu 'alan nas namanya. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i alhamlu 'alan nas hanya qiyas. Wa amma ghairuhu, adapun selain Imam Syafi'i minal a'immati, daripada imam lain, yuwassi'una makna al-hamli 'alan nas. Imam selain Imam Syafi'i, yakni Imam Hanafi, Maliki, Hambali, yuwassi'una makna al-hamli 'alan nasi, meluaskan arti al-hamlu 'alan nas. Oh, enggak hanya qiyas. Fayadmajuna fihi kullul masadiri. Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, selain qiyas bisa masuk dalam alhamlu 'alan nas. Makanya fayadmajuna ay fayadkhuluna. Fayadmajuna ay fayadkhuluna fihi kullul masadiri at-tabaiyati. Sumber-sumber hukum tabaiyah. Ya, jadi Quran, hadis, ijma, qiyas itu disebut masadir al-asliyah. Al-asliyah. Jadi ada dua istilah. Yang pertama, masadir al-muttafaqah, yang disepakati. Yang kedua, al-masadir al-mukhtalaf. Quran, hadis, ijma, qiyas itu masadir, sumber hukum yang disepakati. Nah, ada juga istilah al-masadir al-mukhtalaf. Itu dalam kitab usul fikih. Sumber hukum yang
diperselisihkan ini sebenarnya masadir apa bukan. Nah, atau istilah lain menggunakan istilah al-masadir al-asliyah, sumber hukum asal, yakni Quran, hadis, ijma, qiyas itu. Yang disepakati ya itu tadi Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi kalau al-masadir al-muttafaqah, kebalikannya, lawannya al-masadir al-mukhtalafah, al-mukhtalafatu fiha, kan gitu kan? Kalau ada lagi al-masadir at-tabaiyah, maaf, al-masadir al-asliyah, itu istilah lain. Masadir al-asliyah ya Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, turunannya ada al-masadir at-tabaiyah. At-tabaiyah itu berarti yang mengikuti. Nah, al-masadir at-tabaiyah ini kalau menurut selain Imam Syafi'i, dia sesungguhnya maknanya alhamlu 'alan nas. Contohnya apa? Al-istislah. Contohnya ada istilah istislah atau al-urfu atau al-istihsan. Nah, atau ya apa namanya? Ya tiga itu yang utama ya. Walaupun ada juga yang bilang saddud dzari'ah. Karena saddud dzari'ah itu sebenarnya intinya masuk daripada istislah gitu. Atau maslahah mursalah, istislah itulah. Nanti akan kita bahas di belakang al-istislah atau al-maslahah al-mursalah itu binaul ahkamil fiqhiyah, menetapkan hukum fikih ala muqtadal maslahah al-mursalah, mengikuti kemaslahatan yang bersifat mursalah. Mursalah itu apa sih artinya? Kita sering dengar istilah maslahah mursalah, maslahah mursalah gitu kan. Al-mursalah itu awil mutlaqah. Gitu. Artinya maslahah yang bersifat mutlak. Ya, apa yang dimaksud maslahat yang bersifat mutlak? Wahya kullu maslahatin lam yarid fi syar'i nassun ala tibariha wa lam yarid fihi nassun ala ilghaiha. Kalau ada satu kemaslahatan tidak pernah disebut dalam Quran dalilnya, nasnya, agar dia dipakai, tapi juga tidak ada secara khusus dalil untuk mengatakan tidak melarang, tidak dipakai, ya berarti itu maslahah mursalah. Kalau di Quran ada dalil memerintahkan atau melarang, ya itu aja diikutin. Gitu, nggak pakai maslahah mursalah. Berarti kan dalilnya Quran hadis kan, atau Quran. Gitu. Nah, al-istislah atau maslahah mursalah. Contohnya kayak pembatasan usia nikah, ya. Dibilang ada perintahnya tidak ada kan gitu kan. Ini ada Ustadz Halabi nih KUA nih. Dibilang ada larangan pembatasan usia nikah juga nggak ada. Tahdidi sinniz zawaj itu kan. Ada nggak dalil Quran melarang atau memerintahkan? Nggak ada. Betul Siti Aisyah tuh di nikah Nabi umur 9 tahun, ada yang bilang malah 7 tahun. Tapi itu hanya menunjukkan itu boleh. Tapi sekarang kalau misalnya pemerintah dalam hal ini membuat kanun ya, aturan pembatasan usia nikah, itu bagian daripada maslahah mursalah sesungguhnya. Tidak ada perintah, tapi tidak ada larangan. Nanti ada lagi al-urfu. Ya, al-urfu itu wahuwa syai'ul ma'rufu al-ma'rufu al-mustahsan alladhi tatalaqahu al-uqul as-salimah bil qabul. Uruf itu kalau diterjemahkan asyai'ul ma'ruf, sesuatu yang bagus. Al-ma'lufu yang ma'luf itu ya dikenal dan terbiasa. Al-mustahsan dan dianggap bagus. Alladzi tatalaqahul uqul, yang akal as-salimatu yang selamat, sehat, menerima bil qabul. Itu uruf. Nah, biasanya dalil uruf itu nanti Qur'annya kan selalu mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Tapi nanti dibahas ukurannya apa? Ya, ukurannya adalah akal yang sehat, uruf itu. Dan kedua, untuk mengatakan uruf dan maslahat itu juga harus ada keterlibatan ulama. Kata ulama itu termasuk bagus apa enggak gitu. Kalau enggak ya enggak bisa disebut uruf yang bagus. Ya. Atau yang ketiga yang disebut masadir tabaiyah, atau sumber yang
yang mengikuti atau bukan yang al-asliyah, atau disebut al-masadir al-mukhtalaf, ya, yang diperselisihkan al-mukhtalafatu fiha al-istihsan, istihsan. Nanti akan dibahas istihsan. Istihsan itu banyak ya. Ada istihsan pakai Quran dan kitab itu nanti. Nah, ada istihsan pakai apa namanya, ada Quran, ada istihsan pakai hadis atau sunnah, ada istihsan pakai ijma, ada istihsan pakai uruf. Itu nanti dalam usul fikih dibahas panjang. Ya, misalnya ulama memperbolehkan akad istisna. Itu pakai istihsan pakai ijma. Ada istihsan pakai uruf. Ada juga istihsan pakai darurat, ada juga istihsan pakai maslahat. Tapi kalau diangan-angan, ini menarik ini kalau kita ngaji usul fikih dalam itu uruf, itu istihsan, itu saddud dzara'i, sebenarnya kembalinya pada satu sumber, yakni maslahah juga. Makanya kalau diperes itu ya dalil masadir tabaiyah, yaitu istislah atau maslahah mursalah cuma satu kalau diperas. Tapi tentu tidak bisa diperas begitu karena ada perincian yang membedakan pada tataran teknis. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i, innal ahkama la tu'khadhu illa min nassin, apa tadi? Au hamlin ala nassin. Jadi kesimpulannya yang namanya hukum itu ya pasti ada nasnya. Kalau kita mau memutuskan atau hamlin ala nas. Kalau kita mau berfatwa harus ada dasarnya. Dasarnya apa dulu? Quran, hadis, ijma, qiyas, atau maslahah mursalah, atau kemudian istihsan, atau al-urfu. Nah, itu harus ada dasar. Baik. Sekarang kita bahas yang lebih teknis tentang ijma ini. Nah, ijma itu kan oleh para ulama diartikan ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal usur ala hukmin syar'i. Ini penjelasan ya, ini penjelasan. Kalau tadi saya baru menjelaskan ada al-masadir al-muttafaqah, ada al-masadir al-mukhtalafah, atau al-masadir al-asliyah dan al-masadir at-tabaiyah ya, yang tambah. Adapun Alkitab kita sudah paham itu Quran, nggak perlu ada penjelasan lebih dalam ya. Adapun as-sunnah kita sudah paham, itu sunnah Rasul. Nah, sekarang kita bahas ijma. Ijma ini sering kali diperdebatkan tentang apa namanya ijma itu. Untuk mengukur ijma itu bagaimana ya? Nah, sekarang sebelum kita bahas tentang ukuran ijma, ya kita bahas dulu tentang definisinya. Definisi ijma itu adalah ittifaqul mujtahidin atau ulama lah ya. Ittifaqul ulama al-mujtahidin, kesepakatan ulama yang ahli ijtihad min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, sesudah Nabi wafat, fi asrin minal usuri, di setiap masa. Artinya kalau ada orang bilang ijma itu belakangan sudah nggak ada lagi, loh masih berlaku. Pokoknya ini sumber fi asrin minal usur, di masa apapun berlaku. Tidak hanya berlaku pada masa sahabat, masa tabi'in, tabi'in, termasuk sekarang. Nah, yang penting sepakat ulama mujtahidin ala hukmin syar'iyyin, atas hukum syara'. Nah, sekarang kita bahas kenapa kok ijma ini harus tetap ada. Begini, kebutuhan yang mendesak atau al-hajatul massa, sesungguhnya itulah yang mendorong ya adanya ijma. Karena ketika ada satu qadaya al-jadidah, ada satu masalah-masalah baru, itu sahabat kadang-kadang bingung ini bagaimana.
memutuskannya, maka dikumpulkanlah pada masa sahabat misalnya ulama-ulama untuk menjawab dan memutuskan satu hukum. Kenapa kok perlu ijma lah? Pentingnya begini. Ijma itu kan salah satu filosofinya adalah ihtiyatan fiddin, supaya hati-hati, nggak sembarangan. Itu kenapa sebenarnya kayak MUI, kayak NU dalam Bahsul Masail memutuskan hukum kan pasti dasarnya ihtiyatan. Satu hukum yang diputuskan bareng-bareng itu pasti lebih hati-hati lah dibanding dengan sendirian. Di samping pasti adanya masukan dari orang banyak pasti lebih bagus daripada dibahas sendiri. Wa tauzi'an lil mas'uliyah, kedua kenapa ada ijma selain ihtiyatan fiddin, selain kehati-hatian juga dalam rangka membagi tanggung jawab. Tauzi' lil mas'uliyah, pada tanggung jawab ala jama'atil mujtahidin, atas ya kelompok ulama itu, khasyata ta'athuril ijtihadil fardi, karena memang khawatir susah atau terplesetnya ijtihad kalau sendirian. Ijtihad sendirian bisa terpeleset. Ya. Nah, atau awuqu'il mujtahidin fil khata, atau bisa juga ijtihad itu bisa keliru. Nah, sekarang begini, kalau kita lihat ya, kadang-kadang dalam kitab madhab fikih itu, misalnya kita lah madhab syafi'i itu, kadang-kadang kita sering dengar dalam satu kitab, wahada ijma'ul ulama. Ini sudah ijma' ulama. Kalau ada ungkapan semacam ini, fahal hadzal iddia' sahihun? Apakah kalau ada misalnya ungkapan di kitab, oh ini sudah ijma' ulama. Nah, apakah ini yang dimaksud ijma' yang disebut sebagai masdaran tsalitan, sumber hukum ketiga gitu? Nah, nanti dulu. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang ungkapan ijma' dalam kitab fikih yang kita baca itu, apalagi kitab fikih mazhab Syafi'i itu kadang-kadang tidak selalu berarti ijma' seluruh ulama mazhab 4. Kadang-kadang maknanya adalah ijma' dalam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang gitu loh ya. Nah, oleh karenanya kalau itu baru disebut ijma' dalam mazhab Syafi'i, tidak bisa disebut sebagai sumber hukum qat'i. Ya, apalagi dalilnya belum, tidak bisa jadi dikatakan sebagai masdaran salisan yang muttafaq alaih, nggak bisa itu. Nah, kecuali ijma' yang sudah disepakati ulama, bukan cuma mazhab Syafi'i, tapi juga seluruh mazhab 4, ditambah mustanadul ijma', sumber daripada ijma' itu adalah Alkitab wa sunnah. Sumbernya adalah Quran dan hadis. Nah, kalau sumbernya Quran hadis, berarti sesungguhnya yaitu hujjah qat'iyah, karena ijma'nya itu berdasarkan sumber Quran dan hadis. Kalau ada ungkapan wa hadza huwa ijma'ul ulama yakfuru jahiduhu, kan kadang-kadang begitu kan, ada ungkapan di kitab. Ini sudah ijma' ulama, orang yang tidak sepakat maka dihukumi kufur. Nanti dulu. Ijma' yang bagaimana dulu yang orang yang tidak sepakat dihukumi kufur? Contoh yang paling gampang begini, ini lagi rame kemarin, hukum zakat itu boleh apa tidak diberikan kepada orang-orang yang terdampak COVID atau untuk penanganan COVID-19. Misalnya zakat dipakai buat beli APD, alat apa itu, kesehatan itu, pelindung apa namanya, diri kesehatan. Nah, itu kalau kita lihat kitab-kitab klasik, itu misalnya ada yang bilang, ya misalnya, oh itu dimasukkan dalam sabilillah, oh dibantah sama ulama lain. Sabilillah itu di ijma'il ulama, sudah kesepakatan ulama, maknanya adalah al-ghuzatu fi sabilillah, orang yang perang. Loh, tar dulu nih, apa betul begitu? Dasarnya apa? Bahwa arti al-ghuzatu ay al-mujahidu fi sabilillah dalam peperangan itu diartikan sebagai arti sabilillah, itu ijma. Kalau sandarannya Quran hadis, boleh jadi ulama-ulama nggak berani itu ngasih zakat buat APD, buat
Ya, kullu wujuhil khair, nggak berani. Ya, bahwa betul ulama hati-hati kalau zakat sebaiknya ya untuk asnaf samaniyah, jangan buat bangun masjid kan gitu kan. Nah, tapi ternyata belakangan kayak Imam Ar-Razi dalam tafsirnya dan juga misalnya yang dinukil katanya itu oleh Imam Qofal, walaupun ini dipertentangkan, boleh katanya buat binaul masajid. Nah, kenapa? Karena ijma'nya itu ternyata dasarnya bukan Quran hadis. Kalau Quran hadis nggak bisa kita nggak bisa kita keluar dari situ. Nah, ini tentang makna ijma. Adapun makna kias, wah itu paling rumit bahasnya. Karena ngaji kias dalam usul fikih itu yang paling pusing, apalagi kalau sudah bicara masalikul illah. Tapi nanti akan kita bahas sedikit-sedikit. Baik, sampai sini dulu. Sekarang kita lanjutkan untuk barangkali dialog atau diskusi lah kecil-kecil. Kita sampai halaman 8, walil athari an Maimun gitu ya. Nah, silakan host untuk dibuka lebar. Waktu kita 3 menit lagi, baik. Oh, udah mau habis. Kalau gitu masuk lagi gitu ya. Masuk lagi ya. Masuk lagi, jika mau dilanjut kita masuk lagi. Ya nggak apa-apa karena kita ini di anu aja. Gimana saya mau menyapa semua yang hadir. Sehat semua ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya kalau lihat ada nama Pak Fahmi Aqwa ini, Pak Fahmi Aqwa yang dari mana ini? Saya menemukan ini dari web. Oke. Ada juga Pak Habibie Asyaf, ini siapa ini? Pak Habibie Asyaf. Ya, alhamdulillah baik teman. Sip. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Sehat. Sehat. Ya, Pak Nalim bisa masuk ya? Masuk lagi. Ya, dari Tebet ya Pak Nalim. Kita bisa masuk lagi sebentar lagi karena ini udah mau habis. Ya. Baik. Pak Imam Zakwan sehat. Ya amin. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Gini, saya coba akan siapa yang punya kartu kredit, ini ternyata kalau kita bayar 300.000 itu bisa dipakai sebulan. Nggak apa-apa nanti saya cuma nggak cara daftarnya itu gimana itu? Halo? Iya. Iqbal? Ya Kang Hartono? Ini kan supaya nggak putus-putus, katanya berlangganan 1 bulan gitu ya. Nah, coba didaftarin, nanti nggak apa-apa saya ganti uangnya. Ya, coba nanti saya ini pakai. Tapi bayarnya harus pakai kartu kredit kayak yang susah itu. Nggak apa-apa, yang punya kartu kredit siapa, suruh nalangin, ntar saya ganti. Gitu. Ya. Apa? Ya, kemarin Pak Deden udah 200-an ya. 200 apa? 200.000 kan murah sebulan gitu. Ya nggak apa-apa. Tolong buat ngaji ini khusus kamu aja bilang nanti ini dimintain nanti saya transfer ke kamu atau kamu transfer dulu ntar saya ganti. Ya gitu. Nanti saya bilang ke Pak Deden dulu. Iya supaya nggak putus-putus. Ini kalau habis ntar masuk lagi kan repot ya. Kalau sudah di langganan kan nggak repot gitu. Sebenarnya murah itu nih. Murah. Iya. Itu yang punya kartu kredit Pak Halabi biasanya paham itu Pak Halabi. Yang main kredit kan kayak kalau iya belum punya kebetulan nih kartu kredit nih. Belum punya. Biasanya nggak punya kartu kredit itu. Udah gitu aja Pak Hartono lah ya Pak Hartono. Iya. Katanya 3 menit kok masih lanjut ini. 1 menit. Lama belum mati lanjut aja gitu. Iya, lanjut aja. Iya kalau belum mati tanya jawab dah ya diskusi yo. Ya, kalau udah putus baru. Nah, silakan. Ya.